Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sobat semuanya? Semoga kita semua sehat-sehat saja dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bergabung kembali di channel Uda Andi. Kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara gampang mencari ide penelitian untuk penulisan artikel jurnal, membuat outline artikelnya. Setelah itu, membuat pendahuluan dan metode penelitian secara praktis menggunakan tools AI. AI yang kita gunakan kali ini adalah Gemini. Penasaran bagaimana caranya? Mari ikuti penjelasan berikut ini. Baik, mari kita mulai untuk mencari ide penelitian atau mencari judul penelitian sekaligus membuat pendahuluan dan metode penelitian menggunakan AI. Oke, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, AI yang kita gunakan adalah Gemini. Gemini ini adalah produk dari Google. Jadi salah satu aplikasi yang ada di Google. Untuk itu, kita harus login ke akun Google kita terlebih dahulu atau akun Gmail kita. Setelah itu di sini lihat, di sini ada Gemini. Ya, ini di aplikasi Google kita bisa memilih Gemini. Oke. Oke, sudah. Sekarang kita sudah ada di halaman Gemini. Perlu saya sampaikan bahwasanya untuk lebih mudahnya atau untuk mendapatkan fitur atau hasil maksimal, sebaiknya kawan-kawan semua menggunakan Gemini Advance atau versi berbayar. Mahal enggak? Ya tergantung pilihan kita. Kalau kita melanggan secara resmi, mungkin harganya sekitar 300 ribuan per bulan. Tapi kalau membeli akun di Shopee itu paling harganya 15.000 per bulan. Cuman kelemahannya kalau kita menggunakan Shopee, satu akun itu dipakai rame-rame. Tapi kalau menurut saya sih tidak masalah. Kalau kita pakai rame-rame kan tidak ada privasi di situ. Ya tergantung pilihan kawan-kawan semua. Oke, ini saya pakai yang versi gratisan. Sebelum kita meminta Gemini untuk mencarikan ide penelitian, sebaiknya promptnya kita siapkan terlebih dahulu. Atau kalau memang sudah terpikir apa yang mau dibuat, tidak apa-apa, langsung saja. Jadi sebaiknya kita gunakan kalimat yang sedikit ilmiah, atau kita manfaatkan pengalaman dan pengetahuan Gemini ini. Ini berlaku juga untuk AI yang lainnya seperti ChatGPT atau Perplexity dan lain-lain. Jadi dalam hal ini saya akan mencari atau meminta Gemini membuatkan judul tentang perilaku mahasiswi perguruan tinggi Islam di Sumatera Barat dalam melakukan selfie menggunakan Instagram. Jadi promptnya seperti ini kalau saya. Anda adalah seorang akademisi bidang studi keislaman di perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Anda adalah seorang autor jurnal internasional bereputasi yang sudah berpengalaman. Anda juga seorang editor dan reviewer jurnal internasional bereputasi yang menerbitkan artikel tentang studi keislaman.
Berdasarkan pengalaman dan kepakaran Anda tersebut, tolong buatkan judul untuk artikel jurnal tentang perilaku selfie mahasiswi perguruan tinggi Islam di Provinsi Sumatera Barat menggunakan Instagram. Oke. Nah, ini prompt yang saya buat ya. Kita coba lihat apa hasilnya. Kita klik kirim. Oke, dia akan memberikan alternatif kepada kita. Alternatif berdasarkan kategori tertentu. Ini pilihan judul utama katanya. Ekspresi diri dan identitas virtual, studi fenomenologi perilaku selfie mahasiswi perguruan tinggi Islam di Sumatera Barat dalam konteks Instagram, analisis citra diri dan norma agama, konstruksi diri digital, jejak virtual dan validasi sosial. Setelah itu ada juga yang fokus lebih spesifik, dinamika ruang privat dan publik, implikasi perilaku selfie mahasiswa muslimah di Instagram terhadap konsep kehormatan diri. Nah, pengaruh budaya lokal dan identitas keagamaan terhadap praktek selfie mahasiswi di perguruan tinggi Islam Sumatera Barat. Nah, di sini saya lebih tertarik dengan pilihan nomor 8 ini. Oke, untuk itu selanjutnya kita minta Gemini ini untuk membuatkan outline berdasarkan judul yang kita pilih. Oke, saya tertarik dengan judul yang nomor 8. Selanjutnya, oke, kita minta dia membuatkan outline. Kalau saya ketik langsung ini terlalu panjang. Sebaiknya kita copy paste saja. Saya sudah menyiapkan outline-nya. Berdasarkan ini pengalaman Anda sebagai akademisi, saya minta dia membuatkan outline pendahuluan dalam 5 poin. Selanjutnya, ini berdasarkan pengalaman Anda sebagai editor, jurnal dan lain sebagainya, sesuai dengan yang dituliskan di awal tadi. Tolong susun outline secara terstruktur untuk pendahuluan artikel jurnal ilmiah. Outline adalah ide pokok yang dikembangkan menjadi paragraf-paragraf yang ada pada pendahuluan artikel ilmiah yang akan dibuat. Berikut urutannya. Saya butuhkan dalam outline pendahuluan tersebut adalah satu pembukaan dan latar belakang. Setelah itu pernyataan masalah, ide pokok yang merinci masalah spesifik yang ditangani oleh penelitian ini. Tujuan penelitian, ini penting, ide pokok untuk menyatakan secara jelas tujuan penelitian dan apa yang diharapkan untuk dicapai. Gap analisis, ide pokok yang mengidentifikasi celah pada literatur penelitian yang ada dan untuk memperjelas kontribusi penelitian ini. Selanjutnya novelty dan justifikasi penelitian. Ini untuk menekankan aspek kebaruan dari penelitian yang akan kita lakukan dan pentingnya penelitian itu bagi bidang keilmuan sesuai dengan topik penelitian kita. Oke, 5 poin ini ya. Setelah itu kita klik kirim. Oke, kita tunggu. Sekarang dia sudah membuatkan outline-nya. Ini pembukaan dan latar belakang, ada berapa ide pokok? 2, 3 ide pokok. Setelah itu ada 4 lagi ide pokoknya. Pernyataan masalah, merinci masalah spesifik yang ditangani oleh penelitian ini. Yang selanjutnya 3, tujuan penelitian, menyatakan secara jelas tujuan penelitian apa yang diharapkan untuk dicapai. Ini adalah poin-poin penting yang harus ada di pendahuluan. Gap analisis untuk mengidentifikasi celah pada literatur penelitian yang ada dan untuk memperjelas kontribusi penelitian ini. Ada beberapa poin lagi. Dan kelima, novelty dan justifikasi. Jadi dia membuatkan ide pokoknya ada sesuai dengan permintaan kita ada 5. Setelah itu merinci lagi dalam beberapa poin-poin penting. Ini.
Setelah itu kita minta dia membuatkan isinya. Oke, kita minta dia membuatkan isi dari setiap ide pokok yang sudah dijelaskan ini. Perintahnya adalah, nah ini, saya copy paste lagi ya. Ini karena kebetulan sudah saya siapkan. Berdasarkan pengalaman Anda sebagai editor, autor, dan reviewer artikel jurnal internasional bereputasi, uraikan ide pokok pada poin 1 menjadi paragraf yang koheren dan informatif. Oke. Nah, ini. Kita minta dia membuatkan isi dari pendahuluan pada poin 1, yaitu latar belakang. Oke, ini dia. Ini dibuatkan. Ini poin 1. Selanjutnya kita minta dia buatkan poin 2. Poin 2. Oke. Sambil menunggu kita minta dia buatkan poin 3. Ini kita lakukan sampai poin 5. Poin 4. Poin 5. Oke, ini sudah dibuatkan. Artinya pendahuluan itu sudah selesai. Lantas pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan referensi? Nah, referensi itu wajib ya. Jangan sampai lupa. Tapi saya tidak merekomendasikan kawan-kawan semua meminta kepada AI atau kepada Gemini atau ChatGPT untuk membuatkan sumber atau mencarikan sumber referensi. Karena berdasarkan pengalaman, ChatGPT atau Gemini ini sering salah dalam memberikan referensi. Pertama, referensinya dari website atau Wikipedia. Yang kedua, referensinya itu tidak ada. Jadi referensi yang ditawarkannya itu setelah kita cek, kita telusuri, ternyata tidak ada. Jadi kalau Gemini atau ChatGPT itu suka mengada-ngada untuk memberikan referensi. Makanya saya tidak menyarankan kawan-kawan semua meminta dia mencarikan referensi. Lantas di mana referensinya? Bisa kita cari di Google Scholar, nanti akan saya buatkan videonya khusus. Atau ada AI lain yang paling paling paten dalam mencarikan referensi, yaitu Syspace. Nanti akan saya tunjukkan juga bagaimana cara mencari referensi menggunakan Syspace. Jadi kita bisa mencari referensi dari jurnal-jurnal bereputasi internasional atau jurnal-jurnal yang top. Oke, ini pendahuluan. Nah, setelah itu kita minta dia membuatkan metode penelitian. Ini saya copy paste juga karena sudah saya siapkan. Untuk metode penelitian, sebaiknya apa yang kita ketahui atau yang kita rencanakan ditambahkan di sini. Misalnya, ini berdasarkan pengalaman Anda sebagai akademisi, editor jurnal, peneliti, dan reviewer jurnal internasional bereputasi. Tolong buatkan metode penelitian yang isinya terdiri dari desain penelitian, populasi, dan sampel. Kalau populasi dan sampelnya sudah jelas, buat saya dalam tanda kurung. Populasinya siapa? Di sini adalah mahasiswi perguruan tinggi Islam negeri di Provinsi Sumatera Barat.
Oke, nah ini populasi dan sampelnya. Setelah itu sintak PBL ini nggak usah. Teknik pengumpulan datanya menggunakan apa? Misalnya menggunakan kuesioner. Setelah itu kuesioner yang dibuat menggunakan Google Form dan dibagikan oleh dosen. Nah, ini. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan metode one way ANOVA. Ini. Dengan bantuan aplikasi SPSS versi 24. Misalnya ini. Oke, kalau sudah kita kirim. Ini sudah dibuatkan. Ini populasi sampelnya sudah dijelaskan juga. Prosedur penelitian. Nah, ini analisis data, teknik pengumpulan, teknik analisis data. Nah, ini. Ini tinggal kita copy. Semuanya kita copy ke Microsoft Word. Dan ini yang tidak perlu ini kita hapus. Oke. Nah, ini saya copy. Saya copy ke Microsoft Word. Saya copy semuanya. Copy. Dan nah, ini hasilnya. Pendahuluan sudah, ini. Metode penelitian. Ini sudah luar biasa, tersusun dengan rapi, terstruktur. Sekarang tugas kita apa? Tugas kita adalah perlu diingat, apa yang dibuatkan oleh AI ini tidak bisa kita terima mentah-mentah. Ini adalah hasil pekerjaan mesin. Dan ada juga alat yang bisa mendeteksi bahwasanya ini digunakan pakai AI. AI lain juga ada yang bisa mendeteksi ini. Jadi, saran saya lakukan parafrase terhadap kalimat yang dihasilkan ini. Menggunakan bahasa kita sendiri. Setelah itu tambahkan informasi-informasi yang kita ketahui. Dan hapus informasi-informasi yang memang tidak penting menurut kawan-kawan semua. Karena banyak juga yang rancu di sini informasinya. Dan setelah itu tambahkan atau cari referensi dari setiap pernyataan-pernyataan yang ada di sini. Cari referensinya. Oke. Mungkin itu terkait dengan bagaimana membuat pendahuluan dan metode penelitian, atau mencari ide membuat pendahuluan dan metode penelitian. Silahkan dikembangkan. Sebenarnya ini bisa dilanjutkan sampai hasil pembahasan dan kesimpulan, tapi untuk hasil dan pembahasan saya tidak merekomendasikan kawan-kawan semua menggunakan ini. Mungkin kita bisa menggunakan AI lain, tapi datanya tentu harus ada terlebih dahulu. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.